Oke. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan karena pada pagi ini kita masih beribadah bersama-sama. Jadi siun aku pakai dalam zaman pelan ini cukup betul ada ucapna. Malam tadi saya pikir putri dia masih ada. Pagi ini santai saya tidak dapat dipakai. Jadi pada pagi ini merupakan minggu yang terakhir kita belajar tentang kesetiaan. Karena kesetiaan merupakan yang perlu ada dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Karena kesetiaan itu merupakan bukti Roh Kudus ada bersama dengan kita dan Roh Kudus sedang memimpin kita. Jadi pada pagi ini kita akan melihat satu bagian yang saya yang kita sama-sama belajar dari satu bahagian firman Tuhan pada pagi ini, yaitu tentang jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Karena orang fasik ini merupakan satu kumpulan ataupun satu bahagian orang yang tidak percaya. Orang benar itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, karena dalam penulisan ini merupakan satu bahagian dalam perjanjian lama. Dalam bagian perjanjian lama, orang yang benar itu adalah orang yang mengenal Yahweh, orang yang taat setia melakukan Taurat Tuhan, dan yang setia beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi dalam perjanjian baru kita lebih lagi orang yang sudah dibenarkan dengan darah dan tubuh Yesus. Kita disempurnakan dalam karya Yesus. Namun prinsip kita, peranan kita sebagai orang benar sama dengan orang perjanjian baru dengan perjanjian lama. Orang perjanjian lama taat kepada Yahweh atau Tuhan Allah, tapi kita dalam perjanjian baru setelah Yesus, kita juga taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Engkau pada pagi ini. Kami sadar bahwa Engkau lah yang layak disembah, dipuji, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan pada pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Dan biarlah kami semua memahami arti firman-Mu, agar Tuhan juga memampukan kami melakukan firman-Mu Bapa. Karena kami sudah dibenarkan oleh karya Kristus di salib, dan kami harus setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti itu. Ia seakan-akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, ini adalah kehidupan kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang kelima, yang keempat, dia katakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam. Upah sekam nih, yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada dua golongan yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah orang benar. Orang benar itu adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah aplikasinya dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Untuk kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Jadi orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu penjelasan tentang orang fasik. Jadi kita harus mengenal jalan-jalan kita orang yang sudah dibenarkan.
Kita sudah dibenarkan. Jadi kita harus sadar apa yang patut kita lakukan, apa yang perlu kita setia. Setia pada siapa? Setia pada prinsip apa? Jadi itu sebabnya kita punya prinsip ataupun tema pada hari ini adalah kesetiaan orang benar. Karena bulan ini kita memang belajar tentang setia itu. Bahwa Roh Kudus yang kita belajar pada bulan ini adalah setia ataupun kesetiaan. Kita perlu kenal kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita harus berpegang pada prinsip hidup kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kita harus ada pendirian. Memang di mana-mana kita akan bergaul dengan siapa saja, dengan orang fasik, dengan orang yang suap-suap, dengan siapa saja. Tetapi kita yang percaya, kita yang sudah dibenarkan oleh Yesus, kita harus setia pada pendirian kita, setia pada iman kita, setia pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, setia dalam pendirian kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang perlu kita pegang, ada prinsip kita. Memang kita bergaul dengan siapa saja, baik yang bekerja, kita bekerja bukan dengan orang Kristen saja, kita belajar bukan dengan orang Kristen saja, memang ada orang lain. Memang ada orang yang tidak mengenal Yesus, memang ada yang tidak percaya pada Dia. Tetapi walaupun kita di antara siapapun, kita ada pendirian kita, kita ada pegangan kita. Ada 3 pegangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik yang saya sudah jelaskan itu adalah orang yang tidak percaya, orang yang hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan, orang yang suka melakukan kejahatan. Ada seorang anak Raja Salomo. Raja Salomo sudah meninggal, jadi dia digantikan oleh anaknya Rehabiam. Dalam 2 Tawarik 10 ayat 8, ini adalah peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan Rehabiam itu. Tetapi ia, satu di sana Rehabiam, mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Karena sebelum dia meminta nasihat daripada orang muda ini, dia meminta nasihat daripada penasihat bapaknya Raja Salomo. Mereka adalah yang veteran. Mereka adalah orang yang memang kenal Taurat Tuhan dengan sempurna. Mereka katakan kepada mereka katakan, Bapak kamu memberi beban kepada rakyat ataupun orang Israel begini. Kalau boleh, kata mereka, kamu kurangkan beban orang Israel, orang rakyat Israel, supaya mereka suka kepada kamu, supaya mereka setia kepada kamu. Itu adalah nasihat-nasihat yang penting yang diberikan oleh veteran ini, oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, penasihat bapaknya Raja Salomo. Tetapi tidak cukup seperti itu, dia minta lagi nasihat daripada orang muda yang sebaya dengan dia. Inilah dia. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Kalau kamu baca keseluruhan bagian itu, dia pakai nasihat orang muda. Orang muda itu menasihat dia, kalau begini beban yang Bapak kamu berikan pada rakyat ataupun orang Israel, kamu tambah lagi, kata dia. Kata mereka kepada dia. Jadi dia ikut nasihat itu. Apa yang terjadi? Rakyat benci kepada Rehabiam. Mereka tidak mau menjadikan dia sebagai raja mereka. Mereka pergi kepada yang lain. Dari sana perpecahan kerajaan Israel mulai dari saat itu. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel terbagi 2. Sebagian kecil yang ikut Rehabiam, ramai yang pergi kepada yang lain karena dia salah pilih nasihat. Sebenarnya kalau dia memilih nasihat orang yang berpengalaman,
yang memang tahu arti pentadbiran pemerintahan, mungkin dia selamat. Tetapi dia lebih ikut kepada yang memenuhi keinginan, karena tujuan mereka memberi beban kepada rakyat supaya mereka lebih untung lagi. Tetapi tidak. Itu yang membuat rakyat tidak suka kepada Rehobia. Seorang raja bernama Ahab juga meminta nasihat daripada Izabel. Izabel adalah orang yang menyembah kepada berhala. Kalau kamu baca seluruh 1 Raja-Raja 16, kamu akan melihat bagaimana Raja Ahab telah tidak setia kepada Tuhan. Dia menyembah berhala seperti Izabel. Dia meminta nasihat daripada Izabel, dan dia membawa banyak nabi-nabi Baal bersama dengan dia. Jadi sebenarnya Raja Ahab ini adalah orang yang kenal Tuhan, orang yang kenal siapa Tuhan yang benar. Tetapi dia mempunyai istri yang cantik, istri yang Izabel namanya. Inilah kalau saya pilih cantik, tapi dia memberi impak yang tidak baik. Saya sengaja catat 2 pengalaman ini supaya kita dapat menilai. Kita harus menerima nasihat orang yang kenal Tuhan, bukan orang yang tidak kenal Tuhan seperti Izabel, seperti orang-orang muda yang bersama dengan Rehobia. Kita harus tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kalau kita minta nasihat, jangan minta nasihat daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Jangan minta nasihat daripada orang yang tidak kenal Tuhan, karena itu akan membawa kamu jauh daripada Tuhan. Yang kedua, ini tidak berjalan. Yang tadi tidak berjalan, dan yang sekarang tidak berdiri. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri artinya dia mengikuti jalan orang berdosa. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus dengan tubuh dan darahnya, kita tidak boleh berjalan di jalan orang berdosa. Seorang yang dititipkan oleh Hana ke rumah Elia, Imam Eli, dia adalah orang yang mengerjakan ibadah di rumah Tuhan. Dia mempunyai 2 anak laki-laki yang begitu jahat. Kalau kamu mau baca bagian itu, anaknya itu sengaja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Taurat Tuhan. Firman Tuhan katakan, adapun anak-anak Eli, anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila adalah orang yang melakukan kejahatan dan dosa. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitan baju efod. Baju efod adalah baju imam dari kain lenan. Tetapi dari sejak dia kecil, Samuel mendengar suara Tuhan. Dari sana dia tidak pernah ketinggalan untuk mendengar suara Tuhan. Artinya untuk kita hari ini, kita tidak boleh lupa firman, karena suara Tuhan dan firman Tuhan itu adalah perkara yang sama. Apabila Samuel sudah mendengar suara Tuhan, dia tidak mudah terpengaruh dengan anak-anak Eli yang 2 orang yang jatuh. Tidak mudah terpengaruh. Walaupun mereka hidup di dalam satu rumah, tidak berjalan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh kedua anak-anak itu. Jadi inilah yang kita perlu lakukan. Jadi bagi kamu yang jauh daripada keluarga, kita harus perhatikan ini. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Kita tidak boleh mendengar nasihat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak pengalaman, banyak peristiwa yang sudah berlalu, yang sudah berlaku. Mereka di gereja-gereja, di tempat kampung halaman bersama dengan keluarga begitu aktif. Ada banyak yang saya lihat seperti itu. Tetapi apabila mereka jauh daripada keluarga, mereka
seakan-akan lupa firman Tuhan. Banyak yang hanyut, banyak yang pergi kepada jalan yang lain karena mereka berdiri di jalan orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita harus setia dalam pendirian kita. Pendirian kita adalah firman Tuhan. Yang ketiga, tidak duduk, artinya tidak bersekongkol ataupun tidak sahaluan dengan kumpulan penyemooh. Penyemooh ini adalah orang yang suka berkata-kata dengan kata-kata yang begitu tajam, kata-kata yang tidak menjadi berkat, kata-kata yang menghina, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang tidak membangun. Itu adalah penyemooh. Penyemooh ini adalah kata-kata yang memberi semangat luntur, yang menjahatkan orang, yang memfitnah orang, yang melakukan kata-kata yang tidak baik, yang tidak memberkati orang yang mendengar. Tetapi kita yang mempunyai pendirian dalam Tuhan, kita tidak duduk, kita tidak sejalan, kita tidak setuju dengan mereka ini. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, Amsal 15 ayat 12, si pencemooh tidak suka ditegur. Dia tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang mempunyai firman. Orang bijak itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang bijak itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Itu adalah orang bijak, karena kita menjadi bijak oleh karena Tuhan, oleh karena firman-Nya. Tetapi pencemooh ini tidak mau ditegur. Jadi bahaya kalau ada di antara kita yang tidak mau ditegur. Apalagi kalau ditegur dengan firman Tuhan. Kita harus rendah hati, kita harus siap sedia dibangun, ditegur. Saya sebagai pastor pun rela dibangun, rela ditegur, karena kami selalu ikut kelas dan ikut persekutuan, pastor-pastor ikut persekutuan hamba-hamba Tuhan yang dari mana-mana. Kami kumpul kadang-kadang dalam satu grup dan kami berbincang banyak perkara. Apalagi kalau kita selalu ada kelas online ini, banyak yang dibangun, orang membangun kita. Walaupun kita sudah berapa kali masuk sekolah Injil, masih siap dibangun, masih siap dibentuk, masih siap ditegur. Karena kita masih dalam proses pembangunan itu, proses pembentukan Tuhan. Belum ada yang selesai. Tetapi pencemooh ini tidak mau. Pencemooh ini adalah orang yang tinggi hati, orang yang suka berkata-kata yang tidak menjadi berkat. Mereka tidak mau ditegur. Ini rugi sekali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang percaya, kita harus kenal yang mana yang pencemooh, yang mana yang menjadi berkat. Kalau kata-katanya membangun kita, puji Tuhan, itu yang kita perlu. Kalau kata-katanya membuat hati kita sakit, kita harus hati-hati. Kalau kata-katanya hanya menjelek-jelekkan orang lain, hati-hati. Di depan kamu dia jelekkan nanti dia pergi dia menjelekkan kamu sendiri. Kadang-kadang begitu. Itulah rupa-rupa pencemooh ini. Kadang-kadang tidak jujur, dia datang kita bukan main, kadang-kadang dia puji kita kadang-kadang, tapi di jauh sana kita kena timbang itu. Kadang-kadang begitu juga sikap pencemooh ini bahaya. Tetapi kita yang kena Tuhan, kita tidak duduk dalam kumpulan yang seperti itu, karena kita suka kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat Presiden Amerika contoh saja, saya melihat ini adalah satu budaya yang baik. Karena apabila dia diangkat ataupun dijadikan presiden, biasanya kita lihat dia panggil para pendeta-pendeta datang ke pejabatnya, diberi nasihat, didoakan. Karena rata-rata presiden Amerika ini orang yang Kristen, kecuali ada yang saya tidak tahu, Obama kurang tahu lah. Tapi kebanyakan mereka yang lain itu adalah termasuk yang sekarang Trump ini, mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mereka selalu rela didoakan, rela diberi nasihat. Ini yang baik. Sehingga pendirian mereka dan juga pegangan mereka tetap kuat kepada Tuhan. Jadi kita yang di dalam Tuhan, kita harus setia dalam pendirian kita. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan adalah kita mempunyai kesukaan. Ini yang kita setia lakukan. Kita suka akan Taurat Tuhan. Ini yang setia kita lakukan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan, dan merenungkannya
Adapun merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebagai orang Kristen, ini harus menjadi kesukaan kita. Kita harus setia, suka akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk, adalah sumber kekuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 148 itu, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Jadi janjimu itu juga adalah firman Tuhan. Jadi ini merupakan satu keperluan kita. Kita tidak boleh lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja. Roti memang perlu untuk tubuh ini, tetapi manusia harus hidup dengan firman. Harus seimbang, artinya harus seimbang. Jangan kita asing mencari roti untuk tubuh kita saja, ataupun mencari nafkah untuk tubuh kita saja, tapi firman kita lupa, itu tidak seimbang. Itu sebabnya Pak Mazmur katakan, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Kita harus biasakan diri baca firman, karena ini adalah penuntun hidup kita. Karena firman Tuhan sekarang ini dapat dibawa dalam handphone. Mana-mana kamu pergi, tidak sempat baca firman Tuhan pukul 6, boleh baca pukul 10. Tidak sempat baca pukul 10, boleh baca pukul 12. Kita pilih-pilih masalah yang sesuai, di mana kita rehat satu hari itu, sekurang-kurangnya satu hari baca firman Tuhan sekali. Karena itu akan menghiburkan kita. Karena firman Tuhan itu memberi semangat kepada kita. Karena firman Tuhan itu memberi petunjuk kepada kita. Tidak boleh lupa. Itulah Yosua berkata kepada orang Israel. Kalau kamu baca dari ayat yang sebelum itu, pilihlah, kata dia, mana yang kamu mau ikut, tapi aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan, kata dia. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena Yosua adalah pemimpin orang Israel pada masa itu. Dia terbuka saja. Pilihlah mana yang kamu suka. Ikut kepercayaan orang Amorika, ikut kepercayaan orang ini kah, terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah itu sudah tentu mereka baca firman. Karena ibadah ini orang Israel, mereka memuji, mereka berdoa, dan mereka baca Taurat Tuhan. Itu ibadah orang Israel. Ibadah kita orang Kristen pun sama juga. Ibadah kita di dalam kehidupan orang Kristen memang ada pujian, memang ada doa, memang ada baca firman Tuhan. Jadi itu merupakan keputusan Yosua. Patutlah sampai akhir hidup Yosua Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan menyertai dia. Karena dia mengutamakan firman. Kalau kamu membaca dari Yosua 1, apa yang Tuhan berikan pertama setelah dia dipilih menjadi pemimpin, Tuhan beri dia firman. Jangan lupa firman, kata Tuhan pada Yosua. Tuhan tidak terus beri dia yang lain, Tuhan terus beri dia firman. Apa artinya untuk kita hari ini? Jadi kalau Tuhan memberkati Yosua, memimpin Yosua dengan firman, kita juga perlu firman. Daun Tuhan ni guna hau jaka. Itulah Yosua berhasil. Sesibuk-sibuk apapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus baca firman. Itulah saya katakan tadi, firman Tuhan ini bukan di dalam buku saja, firman Tuhan ini di dalam handphone dan sebagainya. Kita baca bila-bila masa. Tidak semestinya ikut orang lain. Kalau orang lain baca pukul 5, mungkin kita baca pukul 6, mungkin kita baca pukul 7 dan sebagainya. Yang kedua, merenungkan Taurat itu. Ini harus menjadi kesukaan kita, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena dalam Mazmur 119, 105 katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya merenung itu adalah kita harus bandingkan apa yang kita sedang hadapi dengan firman Tuhan.
Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang marah-marah kita. Jadi apa kata firman Tuhan? Berhadapan dengan orang marah, kita harus sabar. Ini merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan satu situasi yang mencemaskan. Kadang-kadang orang mau gaduh kita, tapi firman, apa kata firman? Apa kita perlu gaduh? Itu merenungkan firman. Apabila kita selalu baca firman, saya sangat percaya Roh Kudus akan memberi kamu firman yang sesuai dengan situasi hidup kita setiap hari. Ini yang saya alami. Roh Kudus selalu memberi kita penerangan. Dia terus membuka firman apa yang perlu pada situasi yang pada saat itu. Itu sebabnya firman Tuhan itu seperti pelita dan seperti penerang dalam hidup kita. Efesus 6:14 sampai 15 dan 17. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan, kita mempunyai pedang roh. Artinya pedang roh ini adalah senjata kita, senjata yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perlu kita miliki. Itu sebabnya kita tidak boleh lupa firman, karena firman Tuhan itu harus menjadi rujukan kita. Banyak kali saya mengalami peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan ini, tetapi apabila kita berhenti sejenak, kita berdoa, Tuhan, apa yang perlu lakukan dalam situasi seperti ini? Dari sanalah firman Tuhan itu akan Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan merenungkan firman itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itu selalu menuntun kita siang dan malam. Siang dan malam. Jadi ada satu pengalaman dalam satu pelayanan bagaimana menghiburkan satu orang yang begitu takut dalam rumahnya. Jadi saya terus berdoa, Tuhan, apa yang saya perlu katakan kepada orang ini? Karena dia begitu takut apabila dia masuk rumahnya ada sesuatu yang menakutkan. Jadi muncul dalam peristiwa itu, waktu saya berdoa seperti itu dalam hati, dan Tuhan memberi saya satu firman untuk orang itu. Dan firman itu berkata, Tuhan menjaga keluar masukmu dalam Mazmur apa tuh? Dalam Mazmur 121 ke 128. Itu yang keluar. Jadi saya bagi tahu kepada orang itu, Tuhan sudah berjanji, Dia menjaga kamu keluar masukmu kemana kamu pergi. Asalkan kamu percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan menjaga keluar masukmu dimanapun kamu pergi. Dari sana dia terhibur. Saya percaya itu juga yang akan kamu hadapi dan kita semua hadapi, karena firman itu selalu menjadi renungan kita ataupun penuntun hidup kita. Ini juga penting. Ia seperti pohon. Dari kehidupan kita yang benar itu, kita harus mengenal bahwa kita seperti pohon ataupun seumpama pohon di tepi aliran itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana berhasil? Yang pertama, ia seperti pohon. Kita seperti pohon. Ini bahasa gambaran kepada hidup kita yang tidak jauh daripada aliran air. Aliran air itulah yang menyegarkan. Aliran air itu yang memberi kita sumber kehidupan, menghasilkan buah pada musimnya. Waktu Daniel dan teman-teman di kerja Babil, Tuhan selalu menyertai mereka, dan apabila mereka mau diberi makanan raja, Daniel katakan tidak perlu. Kalau mau membaca Daniel 1, beri kami buah dan sayur saja, uji kami 10 hari. 10 hari uji kami. Kami tidak perlu makanan raja itu. Karena mereka tahu, dia dan teman-temannya tahu, sebelum makanan raja itu dihidang, mereka persembahkan makanan itu kepada berhala. Mereka tahu.
Jadi oleh karena mereka sudah tahu, mereka tidak mau terima itu. Mereka hanya mau buah dan sayur-sayur. Uji kami dalam 10 hari, kata Daniel dan teman-teman kepada orang itu. Jadi mereka beri, bukan itu barang lain, karena mereka adalah pegawai. Pegawai Raja Babil pada waktu itu, Daniel dan teman-temannya adalah pegawai. Jadi mereka ini layak makan makanan raja. Tetapi mereka tolak. Karena mereka tahu itu adalah yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau mencemarkan diri mereka dengan berhala-berhala yang ada dalam negara itu. Mereka begitu taat kepada Tuhan, sehingga mereka ada buah kebenaran yang selalu keluar. Kita melihat pengalaman Daniel di dalam negara itu begitu luar biasa. Dia dapat mengenal mimpi. Raja-raja, ada 2 raja yang dia nyatakan mimpi, Raja Nebukadnezar dan Raja anak Nebukadnezar. Mimpi Raja Nebukadnezar dan juga tulisan yang dilihat oleh anak Nebukadnezar. Dia dapat mengenal apa maksud itu, karena Tuhan menyertai Daniel. Kalau Tuhan menyertai kita, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kita selalu menghasilkan buah. Buah itu bukan buah yang lain, tapi buah itu adalah memperlihatkan apa yang daripada Tuhan, kebenaran daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, kekudusan daripada Tuhan. Segala yang daripada Tuhan itu akan terlihat, akan kelihatan daripada kehidupan kita. Itu artinya menghasilkan buah pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Begitu juga Esta waktu mereka mau dibunuh, orang-orang Yahudi pada masa itu mau dibunuh karena akal Haman. Karena Haman ini adalah orang agak, dia benci pada Mordekai. Karena Mordekai itu adalah pakcik kepada Esta. Esta itu tinggal dalam istana. Waktu Haman diberi pangkat, jadi Mordekai ini tidak mau sujud kepada dia. Karena Mordekai ini adalah orang Yahudi yang hanya sujud kepada Tuhan Allah. Jadi apabila Mordekai ini tidak sujud kepada Haman, Haman menjadi panas hati, marah. Dia dia membuat satu hela, berjumpa dengan raja, dan raja memberi dia surat perintah supaya orang Yahudi dibunuh. Tetapi sebelum dibunuh, Esta dan orang Yahudi berdoa puasa 3 hari. Mereka semua sujud kepada Tuhan. Mereka tidak khawatir. Mereka percaya Tuhan boleh menolong mereka. Jadi buah iman kelihatan di tengah-tengah badai yang mau membunuh mereka. Buah iman selalu kelihatan di dalam kehidupan orang Yahudi, orang seperti Esta juga. Ini yang perlu kelihatan dalam kehidupan kita. Kita masih menjalani kehidupan ini. Jadi kalau kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, artinya pohon ditanam di tepi aliran air itu adalah kita yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kita, karena Tuhan adalah sumber kesegaran kita, karena Tuhan adalah pribadi yang boleh menolong kita. Kita tetap menghasilkan buah iman, buah kebenaran, buah kekudusan, dan buah kebaikan. Kita tidak seperti dunia ini, seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Kita selalu menghasilkan buah. Jadi selama kita menjadi orang Kristen, Tuhan mau kita seperti ini. Tuhan mau kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya kita perlu dekat Tuhan. Dekat Tuhan melalui doa, melalui ibadah kita. Tuhan akan memampukan kita menghasilkan buah kebenaran, buah iman, buah kekudusan, dan segala yang daripada Tuhan. Kadang-kadang mungkin jiran kamu ganas, tetapi kamu tidak akan ganas seperti jiran kamu, karena kamu dekat Tuhan. Amin. Jiran kamu walaupun dia jauh Tuhan, kita tidak seperti dia. Kita seperti pohon ditanam di aliran. Kita tetap mengasihi dia. Itu buah kasih. Amin. Itu buah kasih. Apabila kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, itu artinya kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak mudah terpengaruh dengan orang yang belum percaya Tuhan. Buah kasih kelihatan, buah kebaikan selalu kelihatan, buah iman, buah kebenaran selalu kelihatan, karena kita dekat dengan Tuhan.
Yang seterusnya, dia dan tidak layu daunnya. Saya perhatikan ini adalah kesegaran ataupun sukacita tidak pernah hilang. Layu, kalau orang yang tidak ada sukacita, tidak ada damai itu, dia punya muka pun macam muka pepaya yang sudah lama cemburu ke orang. Usia telu kan. Tidak ada keceriaan, itu layu. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Waktu saya belajar ini, rupa-rupanya sumber kesegaran dan sumber keceriaan kita adalah damai sejahtera Tuhan. Itulah satu di sana kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera ini penting di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Dia. Kita semua adalah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita berkenan? Karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkenan. Apabila Tuhan memperkenankan kita ataupun berkenan, setuju dengan kita, Dia beri kita damai sejahtera itu. Dan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Oh, rupa-rupanya itulah kehidupan kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tidak layu, tidak pernah berubah keceriaan kita, tidak pernah berubah sukacita kita, tidak pernah berubah semangat kita. Walaupun kita di tengah-tengah badai, tetapi ada satu kuasa di dalam kita, itu damai sejahtera. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan hikmat dunia ini. Kita harus mengandalkan Tuhan yang memberi damai. Amin. Yang memberi sukacita itu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Jangan hanya di lagu saja, tetapi biar itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Sungai sukacita Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Seperti pohon yang di tepi aliran air. Artinya kita selalu dekat dengan Tuhan dengan melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui renungan firman Tuhan. Kita tidak pernah jauh daripada Tuhan, sehingga kita tidak akan layu. Walaupun 100 itu belum masuk dekat keliling, kita tidak perlu layu lah. Ada setengah 100 mau masuk bulan 8 ini, ada kan? Kalau kita semua ada. Tapi itu bukan yang membuat kita tidak lagi. Itu bukan membuat kita bersukacita. Yang membuatkan kita bersukacita adalah damai sejahtera Tuhan. Amin. Damai sejahtera Tuhan. Saya punya skas tuh sudah habis. 2-3 kali pergi habis sudah. Tapi kita tetap tidak layu. Amin. Kita tidak akan layu karena bukan skas itu yang membuat kita sukacita. Yang membuat kita bersukacita adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, itulah yang memberikan kita damai. Jadi jangan lupa, Yesus sudah memberi kita damai. Apabila kita percaya itu, apabila kita ingat itu, kita tidak akan layu. Layu artinya kita tidak akan murung-murung, kita tidak akan kurang semangat. Kita akan tetap semangat, bersukacita, dan penuh damai Tuhan, karena di dalam kita ada Roh Tuhan dan firman-Nya. Ini kehidupan kita. Kita harus setia menjadi orang benar supaya kita tidak akan layu. Dan yang terakhir, ini penting juga dalam bagian inilah, dalam bagian ketiga ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana kita boleh berhasil? Ini rahasianya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan mau kita berhasil, saudara. Tuhan mau kita beruntung. Tetapi tidak terus berhasil, tidak terus beruntung. Kita harus ikut prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan di sana
dia katakan perkatakanlah firman itu. Artinya kita harus, waktu kita baca firman Tuhan, kita harus perkatakan itu kepada diri kita sendiri. Perkatakan itu kepada diri kita sendiri, perkatakanlah itu kepada keluarga kita, perkatakanlah itu dalam seluruh kehidupan kita, siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman itu. Bertindaklah hati-hati. Apabila kita menghadapi apapun situasi, orang bawa kita pergi ke tempat yang tidak baik, kita ada pendirian. Tidak, saya harus bertindak seperti firman. Jadi kehidupan kita ini banyak perjalanannya. Kadang-kadang kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya dan mereka berusaha bawa kita ke tempat lain. Kita tidak akan ikut karena kita punya firman. Firman itu mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Firman itu selalu ada dalam hati kita. Apabila firman itu selalu ada dalam hati kita, perjalanan kita akan berhasil. Ini janji Tuhan. Apabila firman itu ada dalam hati dan seluruh kehidupan kita, perjalanan kita berhasil. Jadi cara Tuhan membuatnya berhasil kita kurang tahu, tapi banyak cara Tuhan buat kita berhasil. Berhasil itu bukan hanya kaya raya, tidak semestinya kaya raya, tapi berhasil itu kita dapat menempuhkan kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan, dengan janji Tuhan digenapi. Ini yang penting. Pertolongan Tuhan dan janji Tuhan, pengharapan Tuhan selalu terjadi. Itu yang dikatakan berhasil. Berhasil dan beruntung. Beruntung itu Tuhan tahu keperluan kita. Jadi seperti ibu-ibu tadi ataupun nenek-nenek mereka tadi itu, mereka katakan mereka itu sudah begitu, tapi nyanyi mereka itu bagus sekali. Mereka menceritakan kehidupan di surga. Ya memang dalam kehidupan kita itu ada perubahan-perubahan, tetapi apabila firman itu menjadi pedoman kita, kita akan berhasil dalam halnya kita mungkin berhadapan dengan perasaan-perasaan. Kadang-kadang perasaan kita ini kadang-kadang menghantui kita, kadang-kadang mau melemahkan kita. Tetapi apabila firman Tuhan itu menjadi darah daging kita, itulah yang membuat kita berhasil melawan perasaan yang membuat kita mau lemah, berhasil melawan pikiran-pikiran yang tidak membangun. Dan bukan hanya yang lain, tapi perasaan kita kadang-kadang itu yang melemahkan kita. Jadi apabila kita punya firman, perasaan apapun, pikiran apapun yang negatif tidak akan berjaya melemah kita. Tapi kita berhasil menang dan berhasil melalui semuanya. Jadi kalau kita melihat pengalaman ini, banyak sekali hal-hal yang akan Tuhan nyatakan untuk kita supaya kita selalu berhasil dalam kehidupan ini. Yang terakhir pada hari ini, kita harus setia juga menjadi orang yang tetap benar, tetap dibenarkan, tampil beda, tampil tidak sama dengan orang yang fasik itu. Ada perbezaan kita. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam pangkiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan yang orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang mengenal jalan, Tuhan mengenal jalan kita. Tuhan mengenal apa yang kita sedang hadapi. Tuhan mengenal keperluan kita. Itu artinya Tuhan mengenal jalan orang benar. Jangan khawatir, Tuhan mengenal apa yang kita sedang hadapi. Jangan saja kita seperti orang fasik ini. Orang fasik seperti sekam, upeh, tidak ada isi. Kalau kita di kampung dulu kita punya orang tua tanam padi. Apabila padi itu tidak ada isi, itulah sekam. Satu penglihatan atau satu hal yang ajaib yang terjadi waktu Raja Belshazzar ini anak kepada Nebukadnezar. Anak kepada Nebukadnezar, mereka berpesta dalam istana dengan perkakas baik Tuhan. Mereka tidak hormat Tuhan. Mereka berpesta pora dengan perkakas yang dirampas daripada Yerusalem, sehingga Tuhan menyatakan sesuatu yang aneh dalam
peristiwa itu, sehingga Raja Belshazzar begitu takut, cemas, dan dia melihat ada tangan yang menulis di dinding. Itu hal yang luar biasa, tidak dilakukan oleh manusia, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia melihat tangan itu menulis di dinding. Dia begitu takut dan dia tidak tahu artinya. Jadi akhirnya Daniel dipanggil, dan Daniel menyatakan apa arti tulisan di dinding itu. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, anak Raja Nebukadnezar, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Dan inilah makna perkataan itu: Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kenapa Raja Belshazzar terlalu ringan? Tidak ada kebenaran dalam hidupnya, tidak ada hal-hal yang benar dalam hidupnya, tidak ada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Dia ringan. Jadi walaupun message itu disampaikan dengan jelas oleh Daniel, dia tidak peduli. Kalau kamu baca, dia terus hidup dalam dosa. Akhirnya dia mati juga, tidak bertobat. Jadi saudara, bukan Belshazzar saja ditimbang, semua kita ditimbang Tuhan. Tapi cara Tuhan timbang kita itu saya kurang tahu. Tetapi artinya Tuhan selalu menilai kita. Tuhan selalu menilai saya. Tuhan selalu menilai kita semua. Apabila kita ringan di depan Tuhan, artinya kebenaran itu kurang. Artinya kehidupan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita ringan. Jadi jangan kita ringan, saudara. Jangan kita ringan. Harus makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu adalah firman Tuhan. Bukan saja makan saja, tapi kita melakukan firman, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, supaya ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita seperti sekam. Kita harus berusaha miliki firman dan melakukan firman, supaya Tuhan senang dengan kita. Apabila Tuhan senang dengan kita, kita tidak ringan di hadapan Tuhan. Jadi ini misi untuk kita semua. Kita harus tampil beda. Orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, dia ringan. Kenapa ringan? Karena tidak ada kebenaran dalam hidup mereka. Karena mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak hidup bagi Tuhan. Mereka ditimbang ringan sekali. Belshazzar. Tuhan tidak mau kita ringan secara rohani. Tapi kalau secara jasmani banyak yang tidak ringan. Kalau jasmani yang ada timbang tidak. Kita secara jasmani memang ramai kita yang berat ini. Kalau ada timbang di depan ini, ada yang tidak berani timbang itu. Tapi itu bukan maksudnya, saudara. Maksudnya adalah secara rohani. Masa masih ada. Kita perhatikan hidup kita di depan Tuhan. Jangan biarkan kita ringan di hadapan Tuhan. Saya pun berusaha, kamu pun berusaha. Kita sama-sama berusaha. Bagaimana kita boleh berat ataupun menyenangkan hati Tuhan adalah kita ikut firman. Kita miliki firman dan melakukannya. Yang kedua, orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Ini yang kita perlu jaga juga. Karena di ujung hidup kita ini, di ujung hidup kita itu ada penghakiman Tuhan. Jangan lupa itu. Jangan lupa di ujung kehidupan kita itu, setelah kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan menghakimi semua kita, termasuk saya. Tetapi orang fasik tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Karena mereka tidak ada kebenaran. Tetapi kita sudah sedia. Kita sudah bersedia. Ini orang yang fasik. Wahyu 1 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sudah tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala dan api, oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Kadang-kadang waktu orang bercerita rohnya pergi ke surga, pergi ke neraka, baru mulai percaya. Sebenarnya dalam firman Tuhan sudah menyatakan ada neraka, saudara. Surga pun ada.
neraka memang ada, surga pun memang ada. Tidak perlu tunggu-tunggu orang menceritakan rohnya pergi ke surga ke neraka. Dalam firman Tuhan sudah ada. Kita harus percaya. Jadi kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan supaya kita tidak pergi ke lautan yang menyala itu. Yang ketiga, kita perlu kenal ini. Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini yang kita mau. Ini yang kita perlu ingat. Karena Tuhan mengenal jalan kita. Artinya Tuhan mengenal keperluan hidup kita. Tuhan boleh menolong kita. Tuhan mau menjadikan kita sebagai orang yang selalu dipimpin olehnya. Ini pengalaman Yesus berteman dengan muridnya. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepersuan di dalamnya." Dia kenal Nathanael. Dia kenal kita juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dia kenal Nebukadnezar, Nikodemus. Dia kenal Nikodemus. Itulah dia katakan, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata Yesus kepada Nikodemus. Dia kenal dua pribadi ini. Saya catat sini menyatakan Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sempurna. Dia mengenal apa yang ada dalam diri manusia. Dia mengenal juga apa yang ada dalam diri kita ini. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Lebih baik kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan tolong saya. Tuhan pimpin saya. Tuhan beri saya jalan keluar kalau saya di jalan yang tidak baik. Beri saya pengharapan kalau saya tidak ada harapan." Kita harus terbuka depan Tuhan karena Tuhan mengenal jalan kita. Artinya Tuhan mengenal keperluan hidup kita. Inilah yang perlu kita setia sebagai orang benar. Harus ada pendirian kita. Harus kita kuat di atas pendirian kita. Harus kita suka firman Tuhan. Dan harus kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan kita harus tampil beda dengan orang yang tidak percaya. Karena Tuhan mengenal jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah membenarkan kami sebagai anak-Mu. Dengan darah dan tubuh-Mu yang mulia Tuhan, kami dibenarkan. Kami sudah dibenarkan karena karya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pertahankan dan beri kami kekuatan, hikmat, supaya kami dapat bertahan sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Agar kami setia mempunyai pendirian yang teguh dalam Engkau, dan setia kepada firman-Mu, dan setia hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan, dan tampil beda daripada orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Pimpin kami semua perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau mengenal apapun yang kami perlukan. Biarlah Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu selalu menguasai hati kami, agar kami sungguh-sungguh setia, tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati perjalanan hidup kami, berkati bisnis pekerjaan kami, keluarga kami, saya isi keluarga kami, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan mengenal apapun yang kami perlukan setiap hari, karena jalan kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon semuanya ini. Amin. Jadi beri masa kepada perintah sidang dan pada majelis gereja untuk membawa kita dalam doa penutupan, doa berkati.